Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 7, pembelajaran 1. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kemarin kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa. Sekarang setelah banyak suku bangsa di Indonesia itu, maka itu menjadi keindahan tersendiri dari bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Pada hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan IPA. Oke, yang pertama coba lihat bacaan ini. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Ini sudah kalian kerjakan kan di literasi? Oke, ini kalian bisa baca sampai sini. Kemudian ada tugas di bawahnya. Nih. Adakah kata-kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini apa yang sulit sih? Bagaimana sih mencari kata-kata sulit itu? Kita baca satu-satu nih. Misalkan kita pilih kata sulit pertama. Beragam itu apa sih? Nah, beragam itu macam-macam artinya. Terus kemudian kita cari lagi kata-kata sulit yang lainnya. Misalkan ini kok sepertinya kata-katanya gampang semua ya. Kemudian kita cari misalkan melestarikan, ini apa sih artinya? Nah, melestarikan itu menjaga. Kemudian coba lagi misalkan ada lagi misalkan yang tidak diketahui. Kalau sudah diketahui semua ya gak apa-apa. Terusnya kebudayaan itu apa sih? Nah, ini bisa kalian tulis yang kira-kira menurut kalian kata-katanya sulit. NKRI itu apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya kata untuk mencari kata-kata sulit. Kalau kalian sudah tidak menemukan kata-kata sulit semua, berarti anak-anak pintar gitu anak-anak ya. Selanjutnya lagi adalah tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks di atas. Nah, pokok pikiran sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa cara mencari pokok pikiran itu adalah cari kalimat utama. Kalimat utamanya itu selalu berada di kalimat pertama biasanya ya. Oke, paragraf ke-1 misalkan ya. Paragraf ke-1. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Ini adalah kalimat utamanya. Terus pokok pikirannya kamu tinggal nih, keragaman adat budaya di Indonesia. Itu selesai. Atau langsung saja tulis saja negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat budaya dan agama. Pasti betulnya. Ini kan kalimat utamanya, pokok pikirannya juga berada di situ. Kemudian kalau paragraf kedua, nih paragraf kedua ini kan kita cari kalimat pertamanya. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Ini kalimat utamanya. Pokok pikiran utamanya itu adalah toleransi dan saling menghormati dalam beribadah, atau toleransi dan saling menghormati. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, pokok pikirannya ini. Nah, tapi dia selalu berada di kalimat utama, dan kalimat utama paling banyak ada di kalimat pertama gitu. Kemudian paragraf ketiga ini ya, kita lihat kalimat pertama itu dari sini sampai titik ya. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Apa sih kalimat utamanya atau pokok pikirannya adalah ya menghargai kebudayaan. Atau tulis saja seluruhnya satu kalimat itu. Nah, itu. Sekarang paragraf yang keempat ini. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun hampir seluruhnya ini ya, karena ini mungkin dijadikan menjadi kesimpulan
Nah, ini satu kalimat ya, paragraf keempat itu satu kalimat penuh itu anak-anak ya. Ini sudah kan? Nah, sekarang pokok bagian paragraf kedua, ketiga sudah saya jelaskan tadi anak-anak sampai keempat ya. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap kita rukun? Mari lakukan sikap ini ya supaya kita di Indonesia itu selalu rukun dan damai. Nih ya, kita harus melaksanakan ajakan ini karena supaya hidup kita tentram, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia sejahtera, supaya damai, supaya kuat. Nah, itu banyak sekali di sini ya. Nah, itu tadi tentang bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk kepada yang namanya IPA. Nih, kalian tahu ini gambar apa ini? Saya yakin kalian tahu. Tapi apakah kalian pernah memegang ini? Ini adalah sebuah magnet. Nih ya. Nah, ini ada jarum pentul, ada peniti, ada pensil, ada tumbuhan. Kemudian ini didekatkan. Nah, sekarang kita bicara tentang magnet. Ini ya. Kemudian kalian melakukan percobaan ini, mana yang ditarik oleh magnet? Yang ditarik oleh magnet biasanya sih jarum pentul ini sama peniti ini. Nah, kalian boleh praktekkan di rumah. Tidak harus magnetnya seperti ini ya. Kalau kalian pernah punya salon atau dinamo itu ya, di dalamnya mesti ada magnetnya. HP itu di belakang itu, di kamera itu ada magnetnya itu. Nah, gitu. Itu magnet. Oke. Nih ya. Sekarang kita akan bicara tentang hukum magnet dulu. Magnet itu ada kutub utara sama kutub selatan. Ini dilambangkan dengan A dan B. Nah, kalau ada seperti ini itu berarti tarik menarik. Jika berbeda A atau merah dengan putih, maka dia tarik menarik. Berbeda tarik menarik. Kemudian kalau kalau sama itu tolak menolak, nggak mau dia. Nggak mau ya. Kalau kutub senama tolak menolak dan kutub tak senama tarik menarik, itulah hukum magnet. Nah, ini ya. Kemudian kekuatan tarikannya magnet itu di mana? Di ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Jika magnet ini terpotong, apakah dia tetap menjadi dua kutub? Iya, menjadi tetap dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Meskipun di sini hanya satu warna gitu ya. Ini warna hanya untuk menjelaskan supaya kalian mudah dan mengerti gitu anak-anak sekalian ya. Nih. A, ujung magnet ini adalah percobaannya ya. A, magnet didekatkan dengan ujung A. Hasilnya adalah tolak menolak. Ujung A magnet didekatkan dengan ujung B, tarik menarik. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, tarik menarik. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, tolak menolak. Ini magnet. Hukum magnet seperti yang saya ceritakan tadi. Ini sekarang bahkan macam-macam bentuk magnet. Ini ya, ini namanya magnet batang. Ini magnet U. Ini magnet silinder. Ini magnet cincin. Ini magnet keping atau cakram. Biasanya dipakai untuk apa sih? Ya untuk kancing baju, kancing tas itu ini. Ya, kancing sepatu ini. Kemudian ini magnet jarum, ya. Sedangkan ini magnet ladam atau biasa disebut dengan tapal kuda. Ini ya, ini adalah macam-macam magnet. Magnet ya. Nah, itu tentang magnet. Nah, sekarang apa sih gunanya magnet? Macam-macam. Gunanya magnet itu untuk dinamo, untuk kompas, untuk penutup mainan, untuk pancing mainan, untuk menutup kulkas, ya, macam-macam. Kalian bisa cari bermacam-macam kegunaan magnet, ya. Nah, kemudian ini di bumi ini juga ada magnet namanya gravitasi, namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Coba bayangkan, seandainya kamu melempar benda, dia terbang ke atas. Wow, kan sulit anak-anak sekalian ya. Nah ini, nih misalkan kita menanam pohon ini.
buahnya berada di atas, dia nggak pernah jatuh ke bawah. Bagaimana cara